Saudara dan saudari yang terkasih, ada orang-orang yang memang diberikan kepercayaan, kewenangan, dan otoritas di mana ia ditempatkan. Misalnya saja, pemimpin di suatu masyarakat dalam wilayah tertentu mempunyai otoritas di wilayahnya, kepercayaan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan di wilayah tersebut, dan membuat orang lain pun yang ada di wilayahnya yang diberikan kepercayaan kepadanya dapat hidup dengan layak dan lebih sejahtera. Ada juga pastor paroki yang mempunyai otoritas di mana di parokinya, dan banyak umat yang digembalakan. Ada juga kepala kantor mempunyai kewenangan otoritas di kantornya, terutama untuk anggota atau bawahannya. Ada juga para guru yang mempunyai otoritas di sekolah dan juga di kelas tempat dia mengajar, terutama untuk para peserta didik yang dipercayakan dia menjadi wali kelas misalnya. Injil hari ini pun berbicara hal yang sama, yaitu tentang otoritas yang dimiliki oleh Yesus langsung dari Allah Bapanya. Kita tahu minggu lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan misinya, tugasnya itu sangat jelas untuk mewartakan kabar baik, membawa kabar baik sehingga banyak orang menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan sendiri. Caranya seperti hari ini, menyembuhkan orang sakit misalnya, mengusir roh-roh jahat. Demikian pula Injil kemarin berbicara hal yang sama. Yesus mengusir setan yang memasuki orang-orang tertentu dan mereka dikuasai oleh roh jahat. Hari ini, jangankan manusia, setan pun tunduk kepada Yesus karena mereka tahu Yesus mempunyai otoritas langsung dari Bapanya, dari Tuhan, dan mereka sangat tahu itu. Maka mereka sangat taat kepada Yesus sendiri untuk tidak berbicara. Saudara dan saudari yang terkasih, garis besarnya adalah Yesus sangat menyadari otoritas yang dimiliki oleh Bapanya diberikan kepadanya melalui peristiwa pembaptisan. Kita pun sama sebagai orang Katolik, setelah dibaptis, entah bayi, entah dewasa, mempunyai otoritas yaitu membawa kabar baik bagi orang lain, berbuat baik sehingga kehidupan saya dan juga orang lain menjadi lebih layak, lebih sejahtera di hadapan Tuhan sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah bagi diri kita sendiri, apakah saya sungguh menyadari bahwa otoritas yang saya miliki setelah dibaptis sepenuhnya diserahkan kepada saya supaya saya semakin dekat dengan Allah? Demikian pula melalui pelayanan saya, melalui hidup dan karya saya, melalui otoritas yang saya miliki sebagai orang Katolik, semakin membuat orang lain juga dekat kepada Tuhan. Bacaan pertama hari ini, ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, dia sadar sesungguhnya yang mempunyai otoritas itu adalah Eli. Maka dia pergi kepada Eli dan bertanya, "Ya Bapa." Pada akhirnya setelah 3 kali, Eli juga mempunyai otoritas, tahu bahwa bukan saya yang memanggil, tapi ini adalah suara Tuhan. Maka dia mengarahkan Samuel kepada siapa pemegang otoritas yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Samuel tahu kepada siapa ia harus melangkah yang mempunyai otoritas. Eli pun sama, kepada siapa ia harus mengarahkan Samuel, yaitu otoritas yang sesungguhnya dari Tuhan sendiri. Saudara dan saudara yang terkasih, sebagai orang Katolik kita dipilih secara khusus oleh Tuhan melalui hidup, karya, dan pelayanan kita. Maka lihatlah hidup Yesus pada Injil hari ini, di mana ia sungguh menyadari misi dan tugasnya dan melaksanakan penuh otoritas yang diberikan kepadanya. Apakah dengan keikutsertaan saya dalam ekaristi harian maupun mingguan dan juga pelayanan saya semakin membuat saya dekat dengan Tuhan? Apakah kehadiran saya, pelayanan saya, juga otoritas yang saya miliki sebagai orang Katolik semakin membuat orang lain bahagia dan sejahtera lahir dan batin? Mari kita hening sejenak.